Debat capres sudah selesai, barusan saya nonton secara full. Saya akan meresum, menyimpulkan, dan menganalisis ya terkait dengan debat capres 2024 yang terakhir ini. Kita mulai dari yang pertama, Pak Anies Baswedan. Malam ini Pak Anies Baswedan sepertinya telah menahan sesuatu. Kita bisa lihat dari performanya yang tidak semaksimal seperti biasanya ya. Kita dengar juga suaranya sepertinya ada yang menahan di situ beliau. Entah beliau sedang kesehatannya kurang baik atau bagaimana ya. Kita bisa melihat itu suaranya tidak selantang seperti biasanya Pak Anies. Kemudian Pak Anies juga tidak terlalu agresif malam ini ya. Jadi Pak Anies seperti ya bagus, cuman tidak sebagus seperti biasanya. Entah itu karena kesehatan beliau yang kurang fit atau mungkin Pak Anies sedang terjadi sesuatu, kita tidak tahu ya. Yang jelas untuk malam ini Pak Anies saya nilai itu kurang maksimal untuk performanya. Yang harusnya malam ini itu adalah Anies banget ya, karena tema-temanya adalah tema pendidikan, kemudian inklusi dan lain sebagainya, itu yang merupakan sangat dikuasai Anies kalau menurut saya. Jadi kurang maksimal untuk Pak Anies di malam hari ini. Kemudian yang kedua yaitu Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sepertinya mengusung strategi emotional attack ya. Jadi beliau ini ya santun, tidak berapi-api seperti biasanya, tenang, cenderung mengiyakan paslon-paslon lain. Pokoknya dia stabil gitu ya. Dia mengambil sisi emosional masyarakat, sisi psikologis emosional masyarakat mungkin ya. Jadi misalnya ini ada dua. Katakanlah tadi paslon 1 dan 2 itu tidak menyerang Pak Prabowo habis-habisan misalnya ya, itu Pak Prabowo akan mendapatkan kelebihan dari strategi ini, bahwasannya Pak Prabowo lebih tenang, lebih santun, lebih mengiyakan, lebih kayak seperti bagaikan menyatukan gitu. Nah, misalnya Pak Prabowo terkena serangan, misalnya dihabisi seperti yang debat sebelumnya, itu Pak Prabowo juga mendapatkan dampak positif juga. Apa itu? Akan ada nangis-nangis jilid kedua lagi. Karena strategi emotional attack itu tadi teman-teman. Jadi dia lebih stabil, lebih supaya menumbuhkan rasa iba, rasa kasihan masyarakat kepada Prabowo gitu ya. Jadi bukan logiknya yang menjadi target, tapi emosional. Ini menurut saya ya, menurut saya. Benar salahnya saya kembalikan kepada Anda. Begitu. Untuk performanya ya seperti biasa, Pak Prabowo dalam 3 debat terakhir tidak pernah attack ya, tidak pernah attack, tidak pernah, kecuali tersulut emosi gitu. Cuman attackingnya sampai ke hal-hal spesifik itu tidak. Attacking secara debatable ya, secara argumentatif itu kurang, enggak kelihatan sama sekali. Cuman tersulut emosionalnya itu berkali-kali Pak Prabowo blundernya di situ, sehingga emosionalnya tidak stabil dan gampang sekali untuk dijatuhkan argumentasinya ya. Karena guncangan psikologis emosional tersebut. Jadi Prabowo malam ini saya akui bagus strateginya dan cukup berhasil kalau menurutku, karena akan ada dua, dia diserang juga dapat itu ya, dapat dampak positif, dia nggak diserang juga dapat dampak positifnya. Ini keren banget sih kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo kali ini tetap mengusung seperti strategi seperti sebelumnya, yaitu menyerang Pak Prabowo dan sempat tadi juga menyerang Pak Prabowo dengan memberikan umpan pada Pak Anies yang membahas terkait itu tadi ya, bansos BLT. Lucu ya. Itu attackingnya kali ini lebih tajam, lebih keras, terutama pada penutupan ya, pada closing statement itu Pak Ganjar menyinggung terkait jangan pilih orang yang bermasalah di masa lalunya,
jangan yang memilih yang otoriter dan lain sebagainya. Itu saya kira attacking yang memang mau nggak mau Ganjar harus menggunakan strategi itu. Kenapa? Karena Ganjar ini ibaratnya di titik nadir ya. Dia kalau nggak nyerang ya udah selesai gitu loh. Jadi satu-satunya cara yang harus menaikkan elektabilitasnya harus menjatuhkan elektabilitas yang lain, yaitu yang dalam hal ini yaitu basis Prabowo, karena suara Ganjar itu kebanyakan diserap oleh basis Prabowo. Gitu teman-teman untuk debat malam ini. Kalau saya mengatakan debat malam ini ya eh, itu ya nggak ada yang KO di sini ya, draw lah semuanya ya, draw semuanya. Itu saja. Salam damai dan tetap 14 Februari pilih Pak Anies Baswedan.